Hai Otakers, melanjutkan puncak materi. Kali ini kita akan membahas dan merangkum perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik, sekaligus perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, untuk itu jangan tutup videonya, jangan beralih ke channel lainnya. Tonton video ini sampai selesai ya Otakers. Secara struktural, tipe sel itu terbagi menjadi dua macam, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Setiap makhluk hidup tersusun dari salah satu tipe sel tersebut. Untuk bisa membedakan keduanya, berikut akan dibahas perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik. Selain itu juga akan dibahas perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan, tentunya dalam bentuk rangkuman. Oke, pembahasan yang pertama adalah sel prokaryotik dan eukaryotik. Sel prokaryotik sering dianggap sebagai sel yang sederhana karena tidak memiliki nukleus. Materi intinya atau DNA terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleolit. Sel ini ditemukan pada kingdom Monera seperti bakteri dan alga biru. Sel prokaryotik mempunyai ukuran yang lebih kecil, kurang lebih 1/10-nya dibanding dengan sel eukaryotik. Nah, sedangkan sel eukaryotik itu dianggap sebagai sel yang sesungguhnya karena telah memiliki nukleus. Sel ini ditemukan pada fungi, tumbuhan, dan hewan. Pada sel eukaryotik terdapat membran inti yang memisahkan DNA dan protein hison dari sitoplasma. Nah, perhatikan tabel perbedaan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik berdasarkan beberapa faktor perbanding sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan tempat terdapatnya, sel prokaryotik itu terdapat di bakteri dan cyanobacter, sedangkan sel eukaryotik terdapat di makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Kedua, berdasarkan ukuran sel prokaryotik umumnya kecil, itu antara 0,1 hingga 1 mikrometer. Sedangkan sel eukaryotik umumnya lebih besar daripada sel prokaryotik. Yang ketiga, berdasarkan kapsul dan pilus, sel prokaryotik itu mempunyai kapsul dan pilus, sedangkan pada sel eukaryotik tidak ada. Kemudian yang keempat, berdasarkan nukleus, sel prokaryotik itu tidak memiliki nukleus, sedangkan sel eukaryotik itu ada. Kemudian yang kelima, berdasarkan pembelahan sel prokaryotik itu melakukan pembelahan sel secara amitosis, sedangkan sel eukaryotik melakukan pembelahan sel secara amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang keenam, berdasarkan fiksasi nitrogen. Pada sel prokaryotik, beberapa jenis dapat melakukan fiksasi nitrogen, sedangkan pada sel eukaryotik tidak dapat melakukan fiksasi nitrogen. Kemudian berdasarkan sitoplasma, pada sel prokaryotik itu tidak terdapat sitoskeleton, sedangkan pada sel eukaryotik itu terdapat sitoskeleton. Lalu, 8, berdasarkan DNA-nya, sel prokaryotik itu berbentuk sirkuler, tanpa bungkus dan tanpa protein histon. Sedangkan sel eukaryotik itu berbentuk X atau V, terbungkus dan ada histonnya. Kemudian yang terakhir, berdasarkan organelnya, pada sel prokaryotik tidak memiliki organel yang dilapisi oleh suatu membran rangkap, sedangkan sel eukaryotik itu organel-organelnya dilapisi oleh suatu membran rangkap. Lalu yang kedua, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan baik bentuk, ukuran, maupun organel-organel yang menyusunnya. Nah, untuk lebih mudahnya, perhatikan rangkuman perbedaan-perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan dengan beberapa faktor pembeda berikut ini ya. Oke, yang pertama, berdasarkan bentuknya, sel tumbuhan itu tetap, sedangkan sel hewan itu tidak tetap. Kemudian, faktor pembeda yang kedua, ada tidaknya lisosom.
pada sel tumbuhan itu tidak ada lisosum, sedangkan sel hewan itu ada lisosumnya. Kemudian dinding sel pada sel tumbuhan itu ada dan terbuat dari selulosa, sedangkan pada sel hewan itu nggak ada. Kemudian berdasarkan mikrofilamennya, sel tumbuhan itu tidak memiliki mikrofilamen, sedangkan pada sel hewan itu memiliki mikrofilamen. Kemudian berdasarkan ada tidaknya sentriol, jika pada sel tumbuhan itu nggak ada, sedangkan pada sel hewan itu ada. Lalu berdasarkan plastida atau kloroplas dan kromoplas, pada sel tumbuhan tentu ada, sedangkan pada sel hewan itu nggak ada. Kemudian berdasarkan plasmodesmata, pada sel tumbuhan itu ada, sedangkan pada sel hewan itu nggak ada. Yang kedelapan, berdasarkan vakuola tengah dan tonoplas, pada sel tumbuhan itu ada dan bentuknya besar, sedangkan pada sel hewan itu nggak ada. Kemudian berdasarkan vesikula secretory, pada sel tumbuhan itu nggak ada, sedangkan pada sel hewan itu ada. Dan yang terakhir, berdasarkan cadangan makanannya pada sel tumbuhan itu berasal dari butiran amilum, sedangkan pada sel hewan berdasarkan berasal dari butiran lemak. Nah, otakers, itulah tadi rangkuman perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Kemudian rangkuman perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ini untuk mempermudah kalian dalam mempelajarinya. Semoga dengan ini kalian bisa lebih mudah dalam menghafalkan atau mempelajarinya ya otakers. Oke, demikian dulu pojok materi dari Otak Ate Otak. Jangan lupa aktifkan selalu tombol notification-nya agar kalian selalu update video-video terbaru dari Otak Ate Otak. Oke, sekian dulu dari kakak. Salam dari Sabang sampai Merauke.